sampai nanti di endingnya adalah supaya bisa masuk PEMNAS dan mudah-mudahan UNED bisa membawa piala karena kemarin puasa. Sekarang kemudian ini wayai untuk bisa membawa prestasi yang lebih baik. Baik, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Pak Sarkasi dan teman-teman yang sudah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk selanjutnya. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Giarto. Selanjutnya pada Pak PR1, monggo Prof. Silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih Mas Sarkasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sudah 3:30 ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Ketua atau Koordinator ya PKM Universitas Jember, Pak Giarto, sekaligus beliau ini adalah Wakil Dekan 3 FTP ya. Kemudian beserta tim, kemudian ada juga dari Koordinator Pokja Kemahasiswaan, Mas Sarkasi, dan juga sama teman-teman di situ gitu ya. Dan dosen pendamping dan bimbing ini ya, ada Pak Penuh, ada Pak Yuda, ada Pak Sutisna juga, terus Bu Sri Wahyuni ini mengawal luar dalam ini, ada Bu Nusulia juga, dan semuanya yang nggak bisa saya sebut satu-satu, dan tentu saja yang selalu saya banggakan dan saya cintai adik-adik mahasiswa Universitas Jember. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa hadir ya di ruang Zoom ini meskipun secara daring ya, tapi insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya saya aja sih yang sedikit flu tapi tidak serius lah, ya biasa, hanya alergi, mungkin alergi pekerjaan ya Pak Gi ya, kalau pekerjaan banyak flu gitu, kalau pekerjaan sedikit enggak, kira-kira seperti itulah. Pertama juga saya ucapkan selamat ya kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam 42 kelompok ya, 42 tim PKM Universitas Jember. Ini capaian yang luar biasa gitu ya, karena sebelumnya tidak lebih dari separuh sekarang ini gitu. Dan kalau kita lihat dan sudah saya posting di mana-mana, memang ada dominasi di Fakultas Pertanian ya, selamat juga untuk Fakultas Pertanian dan juga tentu saja yang fakultas lain gitu, karena pertanian itu dari 42 itu 10 ya dari pertanian gitu. Bahkan memang saya buat diagram batang secara khusus yang menunjukkan bendera fakultasnya gitu ya. Kalau kita lihat ini kan Fapertas 10, kemudian FKIP 7, FIPA 4, FIP 4, kemudian Farmasi dan Teknik 3, FIB sama FH sampai ke Fasilkom FKG itu 2, kemudian FIB, FK dan FKEP itu 1 masing-masing gitu. Kalau kita lihat kan dari 15 fakultas yang ada di UNED itu yang mendapatkan sudah ada 13, artinya semua sudah berpartisipasi lah gitu ya. Coba saya hitung lagi ya, ya 13 ya. Ya ada 2 ya, fakultas yang mungkin belum beruntung lah gitu, tapi mudah-mudahan di kegiatan lain dia dapat ya, seperti di PPK Ormawa atau P2MB itu mereka dapat. Memang mungkin fokusnya beda-beda lah, kira-kira seperti itu. Tapi apapun ini sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa dari PKM ini. Nah, tentu saja kami dari pimpinan Universitas selalu mensupport. Ini bukan hanya setelah diterima, sebelum diterima pun ya kami juga sudah support baik melalui fakultas gitu ya, maupun langsung dari level universitas gitu ya. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan ya, kita tidak alergi dengan masukan, monggo silahkan ya disampaikan ke Pak Gi gitu, pasti Pak Gi juga akan menyampaikan ke kami gitu ya.
apa saja yang diperlukan adik-adik mahasiswa maupun tim ya. Tentu saja yang saya juga mengucapkan selamat ya kepada dosen pembimbingnya gitu ya, karena tanpa bimbingan beliau tentu saja adik-adik mahasiswa mungkin susah diarahkan, meskipun mereka juga sebenarnya mahasiswa sekarang sudah canggih-canggih lah gitu, tetapi tetap apapun tetap dosen pembimbing itu tetap harus apa istilahnya ya, yang mengarahkan mahasiswa tersebut itu ya. Kemudian mudah-mudahan lah kami sudah tanda tangan, sebenarnya sudah siap ditanda tangan di Pak Rektor ya, baik dari dosen SK dosen pembimbing maupun dari skema pendanaannya itu sudah kemarin insya Allah saya sudah taraf gitu ya. Mohon maaf karena memang baru kemarin bisa masuk kantor setelah 2 minggu gitu ya. Tetapi yang penting sekarang mari kita saling gotong royong lah gitu ya. Memang PKM kita jarang sekali dapat medali gitu, tetapi biasanya masih masuk ke PIMNAS itu, entah 5 tim maupun 4 tim gitu ya. Kita kawal lah sampai ke PIMNAS, itu yang harus kita lakukan selama proses ini gitu ya. Apa yang diperlukan monggo ya, dan jangan hanya mengandalkan dari universitas, di fakultas pun gitu. Di sini ada Pak Wakil Dekan kan, ada Kaprodi juga yang kebetulan pembimbing kayak Bu Sri Wahyuni, kayak Bu Dewi misalnya, kayak Pak Peno gitu kan. Itu monggo di level mulai prodi gitu sampai fakultas itu juga dikawal ada mahasiswa. Ini kan juga prestasi bagi kita. Dosen pun juga gitu. Pak Tisna misalnya, Bu Laili ya. Itu di ini Bu Nusulia juga di Fakultas Hukum. Kalau Fakultas Hukum itu luar biasa juga supportnya. FTP juga gitu. MIPA supportnya luar biasa, tapi dananya yang kurang, katanya begitu. FKIP itu luar biasa dananya, tapi banyak juga mahasiswanya. Gitu. Jadi semua memang sebenarnya ada trade off lah gitu ya. Ada yang dananya besar, tapi mahasiswanya besar gitu. Tetapi sebenarnya untuk kegiatan kemahasiswaan dari awal kita sudah punya komitmen. Pak Rektor itu sudah mengedarkan surat ke dekan, harus ada alokasi minimal ya, jangan ditafsirkan maksimal, minimal 5% dari total anggaran fakultas itu dialokasikan untuk kegiatan kemahasiswaan, termasuk support kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional gitu. Karena itu memang yang pengakuannya besar ya di level Sikatmawa, di level ketika kita bicara IKU 2, kalau sudah Pusat Prestasi Nasional itu Dikti sudah tidak memverifikasi lagi, langsung oke gitu kan. Tapi kalau penyelenggaranya di luar itu, mereka masih mendelik gitu ya, lihat ini kredibilitas penyelenggaranya seperti apa kan gitu ya. Jadi kami memang punya komitmen selama itu diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional, kami fasilitasi dari awal. Tapi penyiapannya memang dari fakultas. Ya, dari fakultas gitu. Jadi gotong royong lah. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah pendanaan, sudah masuk gitu, itu akan kawal di level universitas sampai ke PIMNAS. Ya, tapi jangan hanya mengandalkan universitas gitu. Di fakultas pun itu tetap harus kita kawal gitu. Bahkan ada yang lebih dari 5% itu anggaran di fakultas itu luar biasa itu gitu kan. Jadi itu yang ya kalau dosen mungkin ya amal jariahnya yang banyak. Saya selalu guyon, ya masa gajinya ditabung di dunia saja, ada yang ditabung di akhirat juga lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Guyonannya kan begitu gitu. Nah, terus yang paling penting juga gitu ya adalah pengakuan SKS. Ini kan 42 tim ini kan sudah lolos gitu. Sehingga harus ada SKS yang diakui dari mereka. Tapi adik-adik mahasiswa juga kan jangan kebablasan ya, begitu lolos apalagi PIMNAS langsung minta tidak ujian skripsi, jangan begitu juga gitu ya. Ada mekanismenya juga yang berlaku di situ gitu ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi kalau mata kuliah lain yang sifatnya di tatap muka di kelas itu ya, atau misalnya kegiatannya memang PKM misalnya kegiatannya PKM yang memang pengabdian, silahkan bisa dikonversi ke KKN gitu ya. Jadi tidak asal pokoknya juara langsung maunya
dikonversi ke mata kuliah suka-suka mahasiswa, nggak begitu juga ya. Jadi tetapi saya Kaprodi, Wadek 1 itu akan selalu mengawal, akan menjamin kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan memang yang betul-betul bisa kita konversi ke mata kuliah, SKS, pokoknya kita kawal sampai mahasiswa mendapatkan haknya gitu. Bahkan kami tidak jarang ya mengumpulkan para kaprodi kalau misalnya mahasiswa ada kesulitan ketika misalnya ingin konversi. Biasanya Bu Sri Wahyuni ini yang saya sewa gitu, tolong dibantu Bu gitu, karena di pendidikan IPA misalnya sangat lancar ketika mengkonversi PPK Ormawa misalnya, sementara di fakultas lain atau di prodi lain masih belum beres gitu. Itu akhirnya Bu Sri Wahyuni itu yang membantu misalnya 10 SKS gitu ya, kalau sudah sampai ke abdi daya. Nah, PKM pun juga begitu, ada tahapannya. Kalau nanti lolos ke PINAS itu berapa SKS pengakuannya. Nanti kalau misalnya sampai juara berapa SKS tambah lagi kan gitu pengakuannya. Itu yang akademis ya. Non akademis pun kalau adik-adik nanti lolos ke PIMNAS bahkan sampai bawa medali gitu ya, itu juga ada reward yang menunggu gitu, dan bukan hanya mahasiswanya, dosennya pun juga akan kami perjuangkan ya untuk dapat reward juga. Tadi Bu Sri sama Pak Peno kan sudah memberi testimoni gitu, berarti bisa kan gitu. Kadang sama keuangan itu double funding, mereka sudah dapat HR apa katanya pembimbing gitu. Tapi saya bilang ya kembalikan aja HR pembimbingnya Bu gitu, ambil yang lebih besar gitu, karena reward ya kalau nggak saya lupa gitu maksimal 50% dari apa yang diterima oleh mahasiswa, itu kan lumayan gitu ya. Jadi sebenarnya itu bentuk penghargaan kami gitu ya, tetapi di luar itu sebenarnya menjadi juara atau diterima lolos PKM ini sudah reward tersendiri bagi kita semua kan, ini penghargaan sendiri. Dan bagi adik-adik mahasiswa jangan hanya dilihat sisi materinya ya, tetapi bagaimana pengalaman Anda di situ, belajar di situ, soft skill di situ, kolaborasi dengan teman-teman, itu yang mungkin justru paling penting bagi Anda ketika nanti lulus gitu ya, karena dengan begitu Anda sudah punya modal gitu ya, mencari pekerjaan dan lain-lain, bahkan ketika berusaha sendiri gitu, itu justru yang paling utama gitu. Jadi jangan terpancing oleh yang instan dulu, itu kecil instan itu gitu ya, murah lah ya, malah dengan mie instan itu kan murah kan gitu ya, tetapi yang lebih penting nanti masa depan itu, yang jangka panjangnya itu yang justru sangat berguna bagi adik-adik semua gitu. Dan tentu saja saya yakin dosen-dosen yang mendampingi ini sudah luar biasa, karena ini sebenarnya bukan tugas utamanya. Ini kan amaliyahnya dosen kan, mau mendampingi adik-adik gitu. Coba ya, mestinya libur gitu ya, mestinya jam segini ini sudah siap-siap pulang, masih diribui dengan mendampingi kayak gitu contoh adik-adik ya. Jadi tentu adik-adik mahasiswa ini bagaimana pengorbanan dosen lah dan pengabdian dosen untuk masa depan adik-adik mahasiswa gitu. Ada juga soalnya tipikal dosen yang ya pokoknya saya sudah ngajar, bimbing selesai gitu, bimbing skripsi maksudnya, atau DPA lah gitu. Jarang sekali yang kegiatan-kegiatan penunjang seperti pembimbing PKM itu dosen mau gitu. Makanya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing ya, yang selalu mengawal adik-adik ya di luar yang seharusnya jam kerjanya lah atau tugas utamanya. Insya Allah itu juga akan kembali ke Bapak Ibu dosen semua gitu ya. Amal lah setidaknya yang di akhirat itu saya guyonkan tadi gitu. Saya pikir itu monggo nanti saya akan selalu berusaha ya untuk melakukan yang terbaik ya, untuk mensupport PKM ini sampai ke PIMNAS. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Zarkasih. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas arahannya. Selanjutnya saya persilahkan Bu Yuni, langsung monggo Bu. Oke, terima kasih Mas Zarkasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati ini yang selalu setia dan mendukung kami yaitu Bapak Warek 1,
Prof. Slamin yang selalu mensupport kegiatan mahasiswa gitu nggih. Yang saya hormati Ketua Task Force PKM gitu Pak Giarto. Yang saya hormati Bapak Ibu Task Force dari PKM tahun 2023. Yang saya banggakan ini selamat gitu nggih kepada seluruh pembimbing PKM gitu nggih, ada 42 pembimbing yang intinya luar biasa atas supportnya gitu nggih. Dan yang saya cintai ini seluruh mahasiswa PKM yang lolos di pendanaan tahun 2023. Selamat gitu ya. Akhirnya pendanaan PKM didanai, dan ini sekarang yang kita sedang tim task force sedang berpikir bagaimana supaya tim PKM Universitas Jember sampai pada BIMNAS di tahun 2023 ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita semua berkesempatan gitu nggih, bersedia Bapak Ibu hadir di tengah-tengah. Katanya infonya Prof. Slamin harusnya sudah pulang, tapi kami kumpulkan supaya kita menjadi satu visi bagaimana kita bisa memajukan Universitas Jember, terutama melalui liganya mahasiswa. Dan terus terang saya hari ini adalah mewakili tim task force nggih Pak Gigi, tim task force gitu nggih. Terus terang bukan memberikan materi tapi mewakili tim task force untuk mari bersama-sama Bapak Ibu membimbing seluruh mahasiswa PKM. Karena pengumuman sudah dikeluarkan, maka selamat dulu, kemudian setelah selamat marilah kita bersama-sama bagaimana supaya yang lolos pendanaan ini bisa lolos pada BIMNAS gitu ya. Karena terus terang pengalaman saya pada waktu mendampingi mahasiswa sampai di PPK Ormawa juga sampai Abdidaya itu luar biasa pada saat bendera UNED bisa dikibarkan di ajang nasional gitu ya. Jadi terus terang inilah yang saya harapkan nanti di PKM juga bisa berkibar, tapi alhamdulillah sebenarnya sudah dari tahun sebelumnya sudah PKM ini termasuk pionir gitu. Terus terang kami dari PPK Ormawa juga belajar dari PKM pionirnya mengikuti ajang level nasional. Saya sedikit mengingatkan gitu Bapak Ibu dari tim Task Force, mungkin nanti saya juga salah satu refleksi kami di tim Task Force, mungkin yang kemarin kami di tim Task Force mungkin masih kurang gitu ya, masih kurang banyak kekurangan gitu Pak Gigi, bagaimana mendampingi tim-tim PKM yang lolos, sehingga walaupun kemarin alhamdulillah yang masuk BIMNAS ada empat grup kalau nggak salah, itu walaupun masih belum menghasilkan maksimal, tapi saya harap tahun ini dari 42 nanti adalah yang mengibarkan bendera UNED di ajang BIMNAS gitu nggih. Jadi nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu, mohon nanti ada apapun masukan gitu nggih. Seperti kemarin mungkin gini pagi saya juga dapat masukan bahwa harapannya pendampingannya juga pada waktu laporan kemajuan Pak Aki. Jadi kemarin ada beberapa yang teknis internetnya bermasalah. Mungkin nanti kami tahun ini akan terus mendampingi gitu nggih Bapak Ibu, bagaimana supaya nanti pada waktu ada presentasi kemajuan kami usahakan ada di direktorat supaya terjangkau semua seperti kemarin saya mendampingi PPK Ormawa gitu. Jadi di PPK Ormawa juga kami apa namanya, kalau bisa ada di rektorat, karena rektorat itu alhamdulillah internetnya sudah 5G gitu ya. Sehingga kemarin semua tim kami itu tidak ada kendala internet gitu ya. Kalau PKM ada sedikit pagi kemarin. Memang itu refleksi kami di tim task force. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hal-hal teknis seperti itu. Tapi karena ini yang di tahun 2023 kami yang terbaru, maka mohon bantuan nggih Bapak Ibu sama seluruh mahasiswa untuk mari bersama-sama gitu nggih, mari bersama-sama untuk memajukan apa PKM kami gitu ya, PKM UNED gitu ya. Bagaimana tahapnya sukses gitu ya, terutama menuju pada PKM 2023 terutama adalah kalau bisa harapan kami bisa masuk PIMNAS 2023. Harapan kami begitu. Jadi dari tim task force terutama saya dengan Pak Ki dan tim, nah terus terang ini saya mewakili tim task force gitu nggih. Sebenarnya tips suksesnya adalah tujuan dari proposalnya seluruh tim itu bisa tercapai, indikator keberhasilannya jelas, luaran yang tercapainya jelas, dan capaian di atas rata-rata. Kadang ngapunten kalau kemarin pengalaman saya juga membimbing mahasiswa, kadang
Kalau di panduan misalkan hanya artikel saja gitu, misalkan. Akhirnya kami sudahlah di artikel saja gitu, nggih. Nah, kalau bisa di luar itu, terus terang saya kemarin mendampingi mahasiswa PPK Ormawa itu sampai HKI, sampai radar. Jadi intinya luarannya kita maksimalkan Bapak Ibu. Sehingga nanti monggo Bapak Ibu melihat di proposalnya masing-masing, kalau bisa luaran itu di atas rata-rata. Terutama kalau bisa nanti sampai ada produknya pada waktu kita masuk PIMNAS gitu. Seperti kemarin anak-anak pun sampai saya dandani gitu ya di PIMNAS gitu, kalau lainnya biasa saja gitu saya harus luar biasa kan harus di atas rata-rata gitu nggih. Jadi kalau ini aturan PKM 2023 Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali, mungkin kemarin belum sempat atau sudah sempat tapi ingat kembali perbedaan dengan 2022, nanti mohon bantuan mungkin Bu Nuzuliah kalau nggak salah kemarin yang mendampingi sampai pada PIMNAS, mungkin nanti ada yang kurang saya mungkin bisa ditambah. Sekarang adalah terutama, pada poin mahasiswa membuat akun media sosial. Ini memang persis kayak di PPK Ormawa. Jadi kepingin membumingkan juga bahwa kegiatan mahasiswa itu sampai media sosial gitu nggih. Nah ini yang nanti monggo Bapak Ibu bisa sampai produk hasil luarannya itu sampai media sosial itu karena itu diwajibkan. Saya kemarin tuh sampai Radar Jember, sampai Kompasiana, sampai semuanya saya masukkan sampai Jember TV yang gitu nyun sewu itu kami memberikan gitu. Jadi pada waktu saya presentasi di Bilmawa benar-benar saya sampaikan saya terus terang tidak pernah masuk Jember TV gara-gara PPK Ormawa saya masuk Jember TV tadi inilah menjadi luaran di atas rata-rata Bapak Ibu karena media sosialnya tinggi. Kemudian saya tidak pernah di RRI gitu ya. Sekarang gara-gara PPK saya siaran langsung di RRI gitu lah. Ini yang menurut Bapak Ibu monggo bersama-sama kita memberikan luaran itu di atas rata-rata Bapak Ibu nggih. Kemudian kalau kita lihat adalah yang berbeda di tahun ini adalah pengiklanan di media sosial sama pengisian logbook Bapak Ibu nggih. Jadi sekarang ada logbooknya untuk menuju penilaian kemajuan dari PKM atau PKP 2. Sehingga kalau kalau tidak salah tahun kemarin saya tidak begitu hafal, semoga saya tidak salah, itu logbook-nya tidak sampai detail, tapi PPK Ormawa sudah detail. Ternyata tahun ini saya melihat PKM juga harus ada logbook dan logbook itulah penilaiannya. Nah, ini kalau itu jadi apalagi keuangan juga harus dimasukkan. Nanti saya ada contoh punya mahasiswa saya yang keterima PKM tahun ini. Nggih, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Walaupun Bu pengumuman kemarin itu baru 2 minggu gitu ya, senangnya iya, senang memang. Terus terang tadi sudah disampaikan Pak Warek 1, kami sangat bersyukur gitu ya, alhamdulillah Universitas Jember itu sudah mulai sudah mulai bergeliat untuk ajang-ajang event nasional. Terus terang PKM dari kemarin cuma berapa kelompok gitu sekarang menjadi 42 kelompok gitu nggih. Jadi ini yang mari kita bersama-sama ini. Nah, ini adalah sebenarnya harapan kami gitu nggih di tim task force. Timnya itu adalah tidak mahasiswa saja tapi juga dengan dosen. Mohon nanti ini benar-benar minta mohon bantuan nggih Bapak Ibu dosen pembimbing gitu nggih untuk bisa bagaimana mengeratkan gitu. Ini kemarin saya clue-nya dari PPK Ormawa adalah tim itu harus sevisi, harus semisi, harus seide, paham panduan gitu nggih, paham panduannya minta apa, paham kegiatan, enjoy bekerja dalam tim, empati, kompak dan dapat diandalkan. Jadi yang penting sekarang adalah tim PKM harus benar-benar satu visi karena terus terang silakan ini kalau sampai PIMNAS memang akan kami konversi, kami bantu konversi. Jikalau nanti ada tim PKM yang mungkin kesulitan, kenapa kok saya tidak bisa dikonversi, monggo silakan menghubungi saya, nanti saya bantulah sebelah mana yang nggak bisa dikonversinya gitu. Karena terus terang memang di PKM ini sudah jelas aturannya bahwa bisa dikonversi. Nah ini sekilas saya mengingatkan Bapak Ibu nggih mungkin kemarin tidak sempat atau sudah membaca tapi kadang iya kalau keterima. Sekarang sampun keterima nggih. Jadi kalau sampun keterima kita mempersiapkan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau bahasanya adalah PKP 2. Jadi intinya setiap tim PKN 8 bidang yang didanai dapat segera melaksanakan kegiatan. Jadi monggo Bapak Ibu pembimbing seluruh mahasiswa sekarang sudah mulai dirancang timeline-nya gitu nggih.
Jika dalam pelaksanaan PKM ada pergantian ketua, pergantian dosen, maka harus segera dilakukan. Saya harap tidaklah gitu. Nggih. Jadi kalau bisa di Belmau itu jangan sampai punya catatan walaupun gitu. Jadi kalau saya itu prinsipnya Bu di tim kami ada masalah gini-gini. Itu kan urusan rumah tangga gitu ya. Jangan sampai di Belmawa ini Universitas Jember kok ganti ini enggak bagus gitu nggih Bapak Ibu. Kadang saya selalu bilang bahwa masalah rumah tangga kita selesaikan di UNED sendiri gitu nggih. Tapi kalau memang hal yang penting ya monggo gitu nggih kita selesaikan secara baik-baik. Terutama untuk PKM PM dan PI jika ada pergantian mitra maka segera dilaksanakan di awal. Jadi tapi saya harap jangan nggih Bapak Ibu nggih karena dari awal kami sudah ada kemarin diminta kan bahwa mitra bersedia. Ternyata sekarang ini nanti ada catatan khusus di Belmawa. Mendingan kita tidak usah itu sama dengan pergantian anggota dan pergantian ketua saya kira kalau memang itu bisa diselesaikan monggolah bersama-sama kita selesaikan. Kita diskusi dengan tim task force jikalau memang itu tidak bisa diselesaikan dengan tim gitu nggih. Gitu nggih. Lah ini yang juga tahap media sosial ini kalau saya kemarin itu terus terang saya itu pengalaman membimbing mahasiswa akhirnya tahu tentang media sosial gitu nggih. Terus terang saya itu bersyukur banyak gitu nggih karena mendampingi mahasiswa saya harap Bapak Ibu juga punya pengalaman begitu. Jadi semua kegiatan PKM pendampingan 8 bidang wajib dipublikasikan dan atau dipromosikan melalui media sosial. Bentuk dan platform yang digunakan bebas. Tautan profil akun media sosial diunggah di SIM Belmawa dan menjadi salah satu kriteria penilaian pada prestasi PKP 2. Jadi terus terang Bapak Ibu, ini pengalaman saya juga di PPK Ormawa karena dari awal PPK Ormawa itu selalu media sosial sehingga saya itu selalu membumingkan gitu sampai maaf kami ada video kegiatan itu kami hakikan dulu. Nah gitu. Jadi tapi benar-benar videonya tidak mengandung unsur banyak faktor nggih yang tidak boleh dihakikan, contoh unsur sara dan tidak. Jadi kalau kami sebelum kami masukkan di media sosial, kegiatan mahasiswa kami hakikan dulu. Gitu. Setelah hakikan baru kita upload dan kita boomingkan kegiatan kami gitu. Jadi kemarin sampai berapa sih like dan subscribe-nya sampai begitu kalau di PPK Ormawa. Saya harap ini kelihatannya PKM mengarah ke sana. Jadi membumingkan PKM supaya berdampak pada masyarakat. Jikalau itu memang ininya khalayaknya masyarakat gitu nggih. Jadi mulai media sosial apa yang saya gunakan gitu. Terus terang saya kemarin koran, saya tidak pernah masuk koran Bapak Ibu gara-gara mendampingi mahasiswa saya bisa masuk koran gitu. Tapi korannya kan yang bagus, maksud saya bukan info yang kurang bagus tapi bahwa mahasiswa bisa membuat rumah belajar, saya mahasiswa itu bisa ini yang di koran kami bisa masuk. Dan ini juga yang mungkin saya tidak tahu semoga tahun kemarin saya kira ini juga baru kalau logbooknya KPK Ormawa dari kemarin sudah mengisi dan ini salah satu kegiatan hari ini gitu nggih. Hari ini berarti apa kegiatannya hari ini kalau ini bisa jadi nanti di screenshot gitu ya bahwa ternyata dari Universitas Jember itu juga diarahkan gitu bagaimana mempersiapkan pelaksanaan dari PKM. Jadi pelaksanaan kegiatan PKM harus dicatat dan diunggah di SIM Belmawa yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Nah, ini yang perlu saya pesankan nggih Bapak Ibu pembimbing sama seluruh tim, mohon jangan ngupload di akhir gitu ya. Saya kemarin selalu mewanti-wanti mahasiswa karena database-nya kelihatan. Bu, nanti aja saya bulan 10 saya upload semua kegiatan saya di logbook tidak sesuai dengan kegiatannya. Nah, mohon itu kalau bisa semakin detail semakin bagus. Nanti ada contohnya platform yang saya lihat di PKM yang mungkin berbeda dengan PPK gitu nggih. Kegiatan harus diunggah mencakup catatan harian, laporan kemajuan yang disertai penggunaan dana dan dana pun sekarang juga sudah harus diupload gitu nggih. Saya alhamdulillah kalau PKM mungkin sampai 10 juta gitu nggih Bapak Ibu. Jadi dana kalau anak-anak kemarin sampai nota-nota itu di-scan, di-upload gitu walaupun berapapun itu di-upload. Kalau PPK itu kemarin sampai 40 juta itu ya lumayan gitu nguploadnya. Bukti dukung hasil pelaksanaan PKM foto, video, dan dokumentasi. Jadi Bapak Ibu mohon ini juga setiap harus banyak fashion, bukan fashion up-nya gimana. Pada waktu kegiatan benar-benar Bapak Ibu pembimbing, seluruh tim kelihatan pada waktu diambil dokumentasi. Jangan sampai yang kelihatan cuma 1-2 orang. Atau masyarakatnya malah nggak kelihatan. Jadi monggo kalau mencari angle foto untuk dokumentasi logbook, ini yang kemarin benar-benar kami diwanti-wanti,
bahwa logbooknya itu harus bagus. Bagus itu intinya harus lengkap dan detail, Bapak Ibu. Nggih, nggih. Jadi laporan kemajuan akan dinilai menjadi salah satu komponen penetapan peserta PIMNAS ya. Saya kemarin juga diwanti-wanti, kalau logbooknya nggak lengkap, ini nggak mungkin masuk abdi daya. Jadi saya itu terus terang sangat cerewet terhadap mahasiswa bahwa ayo nak di-upload logbooknya. Lalu logbooknya dilengkapi, kegiatannya didetailkan, foto masyarakat harus lebih detail, jangan sampai fotonya tim saja gitu. Nggih. Atau kalau maaf yang mungkin yang penelitian di laboratorium misalkan, ya sudah pada waktu di laboratorium itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Karena ini ternyata PIMNAS mengarah seperti mungkin karena sama-sama di bawah Bilmawa gitu. Nggih. Dan ini penilaian PKP yang memang ngapunten apa namanya, persiapannya tidak mungkin 1 hari, 2 hari, atau nunggu nanti bulan 10 atau bulan 11 gitu nggih. Tapi dari awal sudah disiapkan. Jadi nggih, terus terang Taskforce akan segera nanti setiap bulannya akan memonitoring gitu nggih seluruh 42 tim sampai mana gitu nggih. Jangan sampai nanti bulan 11 atau bulan 10 sudah bingung semua. Karena biasanya PKP 2 ini biasanya diminta bulan-bulan 9, 10 sudah diminta gitu nggih. Jadi untuk penjaminan mutu kegiatan 8 bidang ini Belma melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan melalui PKP 2. Pelaksanaan PKP 2 akan dilakukan secara daring. Lah ini kalau PKM enak nggih sampai daring, kalau kami sampai luring. Penempatan judul PKM yang dinilai secara daring akan diumumkan paling lambat 1 minggu menjelang waktu pelaksanaan PKP 2. Jadi kalau bisa semuanya tim dari UNED terjaring PKP 2. Gitu nggih. Kenapa terjaring PKP 2? Inilah nanti menjadi kunci menuju PIMNAS gitu nggih. Setiap judul PKM akan dinilai oleh 2 orang penilai Bilmawa. Sebelum melaksanakan penilaian, setiap tim harus mengunggah laporan kemajuan dan melengkapi logbook. Jadi monggo bantuan Bapak Ibu, laporan kemajuan dan logbook harus lengkap dan detail ngeten nggih supaya tim Belmawa juga akan menilai, oh seperti ini nggih universitas tim PKM-nya Universitas Jember. Supaya nanti ini jadi penilaian pada waktu masuk PIMNAS. Pada kegiatan ini setiap tim PKN akan diminta untuk mempresentasikan majuan pelaksanaan PKM. Sama dengan sampai seperti tadi disampaikan oleh Pak Ki, saya itu PPT-nya mahasiswa saja Bapak Ibu nggih kalau di PPK itu harus sama se-UNED gitu nggih. Walaupun Bu PPT saya tuh lebih bagus background-nya saya tidak nak biar inilah identitas UNED. Nah, sampai begitu kalau kami di PPK. Kalau di PKM monggo nanti Pak Ki mengenai PPT-nya mau nanti juga kami task force juga akan selalu ini nggih supaya nggak berwarna-warna. Jadi UNED itu punya karakter gitu kalau kami kemarin gitu. Jadi walaupun Bu punya saya lebih bagus, sudah nak sementing satu UNED satu Universitas Jember sama PPT-nya gitu nggih. Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penentuan peserta PIMNAS. Nah, ini Bapak Ibu yang kami dari tim task force mohon bantuannya nggih supaya memantau seluruh tim gitu nggih bimbingannya bagaimana menyiapkan PKP 2 karena inilah yang menjadi kunci untuk masuk ke PIMNAS gitu nggih. Dan inilah yang harapan kami mohon kelonggaran Bapak Ibu untuk bisa membimbing mahasiswa gitu nggih. Di laporan akhir juga sama, tetap menjadi utama gitu nggih Bapak Ibu, bahwa wajib membuat laporan akhir secara tertulis dan diunggah di simpil mawanya masing-masing ketua tim. Laporan akhir merupakan syarat untuk pencairan dan tahap akhir dan penilaian kelas di PIMNAS. Jadi semuanya memang terus terang menjadi penilaian semua faktor gitu nggih, terutama PIMNAS. Tim yang tidak mengunggah laporan akhir sampai batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan sebagai peserta PIMNAS gitu nggih. Jadi saya harap saya biasanya kalau di UNED itu nanti terus terang mari kami pantau di mana ya yang belum ngupload gitu ya. Karena maaf kadang mahasiswa itu lupa karena ada kuliah, ada tugas, ada praktikum, ada begini sehingga lupa belum ngupload. Lah ini yang saya semoga tidak gitu nggih. Sekilas menika ini salah satu contoh ini milik mahasiswa kami gitu, mahasiswa saya. Sekarang bentuknya kayak apa sih di silbemawanya mahasiswa kan itu nggih Bapak Ibu nggih. Saya coba ini anak saya juga keterima dengan dana 10 juta. Oh seperti ini. Gila ini yang akan terus kita monitoring. Yang bisa melihat ini adalah ketua tim.
Nah, mohon nanti pembimbing sekali-kali melihat nggih Bapak Ibu nggih, saya itu sampai punya akunnya mahasiswa Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya memantau, nak sudah sampai mana logbooknya, sudah sampai mana pencairannya gitu nggih. Karena apa penguploadan dananya. Karena walaupun dananya mungkin Bapak Ibu 10 juta itu menurut saya paling banyak banyak sudah nggih bagi mahasiswa. Mungkin bagi Bapak Ibu pembimbing anak-anak 10 juta, tapi terus terang ini adalah event nasional, mari bersama-sama kita bagaimana dengan dana 10 juta bisa menghasilkan luaran yang luar biasa. Nggih. Jadi ini salah satu contoh, ini tadi beberapa saya screenshot, oh ternyata sekarang perbedaannya adalah ada di contoh di logbook. Jadi ini kalau setelah saya klik ada tambah gitu nggih, ditambah. Lah ini bentuknya logbooknya Bapak Ibu nggih. Bentuk logbooknya itu setiap tanggal gitu ya, setiap tanggal. Jadi tanggal berapa, maka harapannya kalau bisa ini banyak gitu. Jangan sampai Bu saya itu kan kegiatannya cuma sekali saja gitu nggih. Jangan nggih. Kalau bisa kegiatannya banyak gitu nggih. Karena semakin detail dan itu semakin kelihatan kegiatannya semakin bagus gitu nggih. Oke. Ini tanggal gitu nggih. Kemudian ini dideskripsikannya mohon yang detail. Karena ini kita dikasih tempat atau dikasih apa ya jatah 1000 kata gitu nggih. Jadi mohon nanti ketua tim gitu ya bisa apa namanya bisa mendeskripsikan yang bagus dan jangan monoton. Ngerti maksud saya, jangan monoton, jangan sampai semuanya sama survei, sosialisasi, jangan, tapi bisa dijabarkan sampai orang yang membaca mengerti. Nah, lalu bagaimana pencapaiannya? Sudah berapa persen dan waktunya berapa menit gitu nggih. Jangan sampai Bu waktunya cuma 2 menit saya gitu ya ke desa. Misalkan salah satu contoh di desa. Dan file maksimalnya ini ada filenya silakan diupload. Bu filenya dalam bentuk apa? Kalau punyanya Simpel Mawa ini kelihatannya biasanya macam-macam, ada JPEG bisa masuk, PDF bisa masuk. Kalau lebih dari satu berarti dijadikan satu, dikompres, dimasukkan. Oke. Nah ini adalah keuangan. Nah sekarang juga keuangan juga harus diupload juga. Jadi selain logbook, keuangan juga diupload. Maka mohon nanti kalau itu memang beli-beli gitu ya kan jangan lupa notanya harus disimpan. Nah, mungkin Mas Barkasi bisa ini kelihatannya bocor kita. Ya. Oke, jadi sampai keuangan, nggih saya kemarin Bu ini kalau ini 10 juta, nggih PKM saya itu PPK Ormawa sampai 40 juta gitu. Anak-anak nguploadi satu saya amati, ayo tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu. Jadi mohon Bapak Ibu ini adalah penggunaan dana juga diupload dan mohon hati-hati pada waktu mengupload penggunaan dana. Jangan sampai maaf anak-anak itu kadang makan di pinggir jalan enggak ada stempelnya, enggak ada ininya ya. Wah, ini yang sedikit mau nanti diperhatikan gitu ya. Oke, jadi kalau bisa saya lihat ini penggunaan dananya lah seperti ini, tanggal belanjanya kapan, itemnya mau beli apa di situ nggih. Harga satuannya berapa, satuannya apa, jumlahnya berapa, nanti ini muncul semua Bapak Ibu nggih. Jadi seluruh tim ya. Nanti mohon bantuan nggih Bapak Ibu juga karena semua tim tidak akan berhasil tanpa bimbingan dari Bapak Ibu pembimbing gitu nggih. Jadi ini ada jumlahnya berapa sampai begini. Sampai nanti habis 10 juta kan gitu nggih. Jadi itu Bapak Ibu sekilas apa ya yang ada di platformnya mahasiswa. Marilah kita bersama-sama. Kami dari tim Task Force selalu menerima masukan gitu nggih. Jikalau ada yang kendala gitu, ada yang perlu didiskusikan dengan tim Task Force, saya dan Pak Ki terus terang sangat terbuka gitu nggih, karena terus terang kami juga tujuannya mulia. Satu, bagaimana tim PKM Universitas Jember bisa masuk Timnas dan bendera Universitas Jember bisa berkibar di ajang atau di event nasional gitu nggih. Maka tahap suksesnya adalah dimanapun engkau berada selalu menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kamu berikan. Kadang inilah kemarin saya inginkan dari seluruh tim PKM Universitas Jember. Anda ini sekarang semua sudah juara, tapi jadilah juara di atas juara gitu ya. Marilah bersama-sama melaksanakan tanggung jawab yang sudah diembankan oleh Belmawa melalui dana PKM gitu.
Mungkin itu karena terus terang saya selalu mengatakan bahwa bila kaum muda eh, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Intinya adalah marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa memajukan terutama Universitas Jember, terutama Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Seluruh tim saya ucapkan selamat dan mari bersama-sama bagaimana bisa memajukan PKM di level nasional, dan kami dari tim Task Force mohon maaf jikalau mungkin pelayanan kami ada yang kurang, tapi kami selalu terbuka dengan Pak Ki untuk memajukan PKM Universitas Jember. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan selama saya sampaikan dari tadi. Terus terang saya mewakili dari tim Task Force, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mas Terkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, luar biasa. Jadi memang butuh effort yang tinggi untuk mencapai PIMNAS seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kalau memang ada yang perlu didiskusikan, ini juga tim Task Force. sedikit Monggo. tambah ini karena belum tadi permintaan Bu Yuni sudah terkabulkan Bu. Saya sudah mendapat banyak banyak usulan masukan. Ini mumpung Pak Warek 1 masih join dengan kita. Ini Pak Warek, ada dari kolega kita itu menanyakan terkait kan dana untuk PKM itu ada dana pendamping. Nah ini mereka meminta apakah nanti itu dalam bentuk cash, tunai, atau dalam bentuk yang lain. Nah, ini saya juga tidak tahu ketika mengusulkan itu apakah dia dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk, kan bisa in-kind, artinya misalkan fasilitas dan sebagainya. Ini yang mereka juga ingin jelas. Nah, ini juga kita belum tahu dari masing-masing judul itu yang dimaksud mereka dana pendamping waktu itu yang dari universitas itu maunya diwujudkan seperti apa, ini kita juga belum seleksi. Kemudian yang kedua Pak Warek, karena ini bersamaan dengan program KKN. Nah, di antara sekian teman-teman yang tim 42 ini, itu sekarang ada yang KKN. Nah, ini permohonan khusus kami, kalau memang diperkenankan, tim-tim yang 42 ini mohon lokasi KKN-nya jangan jauh-jauh dengan kampus. Sehingga mereka juga karena sudah terlanjur mendaftar KKN pasti juga akan mengikuti pelajaran di sana, dan juga bisa kalau ada kegiatan terkait dengan misalkan PKM ini, mereka bisa koordinasi lebih cepat daripada misalkan yang di Situbondo, yang di Lumajang ataupun Probolinggo dan Bondowoso. Ini jika memungkinkan mohon, karena tahun yang lalu ada Pak, sehingga ketika kita laporan kemajuan itu dari Kalimantan. Nah ini juga meskipun daring, tapi tadi Bu Yuni juga sudah sampaikan kualitas jaringan di sana dengan di sini, kemudian dengan Jakarta juga kadang-kadang menjadi kendala. Nah ini mohon ini mumpung KKN belum diterjunkan, ya, jika memungkinkan nanti datanya Pak Sarkasi tentunya yang tahu. Mohon teman-teman yang sekarang tim ini kalau bisa, kalau belum dianu itu mohon lokasinya di Kabupaten Jember saja yang sekitarnya tidak terlalu lama dan sulit untuk berkoordinasi ke kampus. Mungkin itu dulu Pak Sarkasi, Pak Warek 1. Matur nuwun. Baik, Pak Ki. Monggo Prof, langsung di. Ya, yang pertama apa Pak Gi? Kalau yang kedua dulu ya saya jawab ya. Yang KKN itu gini, Mas Sarkasi tolong disiapkan surat Mas. Yang tapi kita kan nggak tahu dari sekian yang diterima itu yang mana yang KKN kan begitu. Monggo di data aja siapa aja mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan ikut KKN gitu ya. Nanti kita sampaikan surat ke Ketua LP 2M agar direlokasi lah di misalnya di Jember
Secepat mungkin Mas ya, kalau bisa minggu Oke, ada siap. Senin itu sudah surat sudah melayang ke LP2M, mumpung belum uploading lokasi gitu ya. Yang kedua apa Pak? Dana Pak? Ya kan di proposal itu ada dana pendamping dari universitas. Oke. Itu kami tidak tahu juga yang diusulkan adik-adik itu apakah itu nanti bentuknya tunai mereka mengusulkan atau kalau dana pendamping itu mereka kan bisa untuk in kind misalnya Kain. fasilitas apa ya. Nah ini kalau misalnya mereka itu mengusulkannya dalam bentuk tunai itu nanti komitmen universitas berikut Pak. Ya, nanti kita bisa kita support anu pagi Pak Mazhar kasih yang tahun lalu kita kasih Oke, kan Mas. siap. Nah, Ini itu kita jadi kasih. nggak masalah Pak. Oke. Kita kasih support lah. Itu kan juga bagian dari reward kita ke mereka lah yang sudah lolos gitu ya. Jadi kita kasih dana pendamping juga. Itu pagi. Oke, matur nuwun. Oke. Ya. Saya kira mungkin monggo yang lain kalau dari teman-teman Oke, pembimbing monggo Bapak Ibu yang lain silakan. atau langsung mungkin. Monggo. Oke, mungkin dari Task Force ada tambahan, monggo silakan. Oke, saya tambah sedikit, Mas kasih pengalaman Monggo. saya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Slamin sama Pak Ki, bagi mahasiswa dari 42 tim itu, jikalau ada misalkan tadi KKN dan kawan-kawan, saya kira tim Task Force akan menghimpun ya Pak Ki ya, untuk siapa saja yang berada di yang mengikuti program KKN, karena terus terang ini banyak, beda kalau kami yang di PPK Ormawa gampang gitu, nggih. Karena nggak banyak, ini kan banyak, sehingga silakan nanti mulai didata, mungkin Pak Nugroho ya Mas Jarkasi biasanya mendata, saya biasanya Mas Febri Ya. mendata siapa saja. Saya kira Universitas Jember saya yakin memberikan memberikan kelebihan sedikit bagi yang seluruh tim yang PKM seperti di kami di PPK Ormawa. Ada dispensasi aja langsung dikeluarkan sama sama Prof. Slamin gitu ya. Kalau misalkan ada kegiatan apa gitu izin, itu langsung keluar Ya, karena memang kita kasih privilege lah Bu. iya betul, ada kelebihan gitu nggih. Terus terang ini adalah penyumbang IKU nggih Prof. Slamin. Jadi terus Betul, terang betul. silakan disampaikan. Tim Mawar juga sangat support gitu. Kadang anak-anak saya itu gampang, Bu saya butuh dispen gitu, langsung dikoordinasi karena memang tapi itu memang benar-benar task force tahu. Jadi bukan karena ini kegiatan pribadi bukan, tapi benar-benar memang itu adalah untuk kegiatannya PKM gitu. Jadi silahkan disampaikan saja saya kira dari Mawa Mas Nugroho ya Pak Jarkasi ya yang di bawah Pak Jarkasi Oke. membantu PKM gitu. Nanti membantu memberikan dispensasi, membantu misalkan nanti kita komunikasikan dengan LP2M, silahkan nanti kami akan mengkoordinasikan gitu. Jadi Yap. monggo jangan khawatir Prof. Slamin itu luar biasa kok, saya tuh sampai sampai sungkan anak-anak saya itu minta dispensasi ya dikasih gitu. Karena kami memang Apa Bu? Yang penting dispensasinya dipakai beneran gitu aja. benar, jadi pada waktu ada lomba, pada waktu ada kegiatan di desa, Om kuliah juga mereka nggak memperhatikan kan, penting dispensasi aja gitu. leres gitu, Jadi gitu seluruh tim jangan khawatir karena mungkin ini tim-tim juga ada yang baru, nggih Prof. Slamin karena kan Ya. PKM itu selalu bergulir gitu. Jadi silakan disampaikan saja, terutama KKN. Tahun kemarin sampun kok Prof. Slamin bahwa KKN itu ada sebagian yang alhamdulillah LP2M menggulirkan ke yang lebih dekat. Yang penting dikomunikasikan secepatnya gitu ya. Jangan sampai sudah penerjunan nanti itu nariknya susah gitu. Nariknya sudah menerjun ditarik lagi. Kemarin sudah terlaksana kok Pak Giarto. Kemarin saya dibantu juga ada timnya Bu Banun kalau nggak salah untuk memindah tempat gitu. Oke. Nggih. Ya kayaknya Bu Banon ininya sih koordinator ininya Nggih. KKN-nya ya. Ya. Jadi tidak Oke. perlu takut. Nah ini ada yang bertanya Mas Jarkasi, monggo. Oke, siap, monggo dari yang resen Mbak Kris Karian. Karian, monggo silakan. Dan ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin bertanya tadi nggih Pak, nggih menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Giarto. Kalau yang di dana yang diumumkan di Belmawa itu kan disebutkan dana utuhnya itu kan 8 juta. Sementara berapa persen yang dari internal UNED yang dana pendamping dan dari Belmawa itu seperti apa pembagiannya? Terus kemudian yang kedua
tadi kebetulan saya juga lagi ada pembekalan untuk DPL KKN nggih. Tadi saya juga sudah sempat diskusi dengan Pak Ali Badrudin dan Bu Agustin tadi selaku korpus KKN yang dibebaskan untuk konversi untuk KKN ini hanya yang PKM RE karena ada beberapa luaran-luaran yang harus dipenuhi kalau mau mengkonversi ke KKN. Jadi ada 6 yang wajib seperti itu dan sepertinya itu memang harus yang pengabdian masyarakat. Nah kebetulan bimbingan saya itu ada yang lolos untuk pengabdian masyarakat. Jadi tadi saya sudah langsung tarik tidak jadi untuk mengikuti KKN. Jadi nanti akan dikonversi itu seperti itu. Dan sebagai informasi juga mungkin kalau untuk tim task force ya plotting itu akan sekarang sudah dilakukan plotting dan insya Allah 1-2 hari ini akan sudah diumumkan kepada anak-anak yang ikut KKN. Jadi mungkin agak lebih cepat kalau memang misalnya mau ditukar ke tempat yang lebih dekat. Mungkin seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Yuni. Buat Mas Mamen apa Bu Yuni? Mas Mamen apa Bu Yuni? Bu Yuni aja langsung. Langsung. Teknis itu, teknis Bu. Kalau saya bagian menyiapkan dananya, Ya, tahu bagiannya gimana biar Bu Yuni sama Pagi. Jadi terima kasih Bu Rizka nggih. Tadi ada beberapa masukan gitu nggih, terutama ada yang KKN nggih, memang terus terang KKN ini menjadi daya tarik gitu nggih pada waktu PKM. Memang benar Bu, yang bisa dikonversi dengan KKN seluruh tim mungkin bisa dilihat masa ke lab KKN. KKN itu adalah yang ke desa. Yang biasa memang PKM PM sama PI gitu kebanyakan begitu, atau yang memang ada kegiatan di desa dan di desanya tidak sebentar gitu. Kemarin ada yang minta tadi sedikit diprotes sama LP2M adalah yang ke desa cuma 1 minggu gitu ya, janganlah gitu yang memang berbasis kegiatan di desa dan itu memang cocok, ada beberapa syarat tapi nanti tim Tasos akan membantulah sebelum ke LP2M. Jadi mohon seluruh tim disampaikan dulu ke tim task force supaya tim task force melihat memang benarkah gitu. Tidak langsung ke LP2M, jadi LP2M langsung ini kegiatan apa gitu. Ini Pak Ki mungkin kemarin beberapa yang langsung ke LP2M. Sehingga tim task force PKM tahu, terutama saya koordinator PKM PM gitu. Jadi oh ya memang benar ini kegiatannya bisa dikonversi dengan KKN. Mengenai bantuan universitas gitu, ini yang Prof Slamin ini. Bantuan universitas kalau nggak salah tahun kemarin juga sudah ada ya Mas Jarkasih ya dari dana. Mohon itu dibedakan Ibu. Jadi seperti saya di PPK Ormawa. Jadi di PPK Ormawa itu misalkan kami dapat 40 juta dari Belmawa. Kemudian ada bantuan dari universitas itu memang tidak boleh sama dengan yang diberikan Belmawa. Kenapa? Nanti menjadi overlapping gitu, jadi over pendanaan. Biasanya lebih boleh nggak universitas in kind boleh, cash pun boleh, tapi di luar pendanaan Belmawa. Contohnya biasanya kalau mengenai peralatan dan kawan-kawan sudah ikut Belmawa, jadi tidak mungkin dibantu oleh universitas. Universitas biasanya lebih keluaran gitu misalkan. Kalau memang di Belmawa tidak dimasukkan luaran. Kalau nggak salah kemarin berapa juta ada aturannya nggih di PKM. Kalau nggak 2 juta ya Mas Pak Zarkasi ya setiap kelompok. Jadi ada 2 juta Ibu setiap kelompok, tapi mohon nanti SPJ-nya juga berbeda Ibu, jangan disamakan seperti kami di PPK Ormawa itu benar-benar berbeda. Yang ke desa benar-benar dari Belmawa, sedangkan universitas itu adalah yang menambah capacity building-nya. Nah, contohnya kemarin di luaran karena di Belma tidak kami masukkan Bu. Ya sudah berarti biaya artikel, biaya buku-buku, biaya HKI, biaya video itu baru masuk universitas gitu Ibu. Jadi benar-benar nanti SPJ-nya dibedakan gitu. Jadi karena jangan sampai maaf sama-sama beli alat ya enggak boleh karena itu sudah didanai oleh Belmawa. Jadi Bu Rizka gitu. Jadi benar-benar dibedakan kalau nggak salah Mas Jarkasih ya yang untuk PKM. Ingatan Bu Rizka ya. Kemudian ini ada tambahan di onset, apakah ada surat tugas yang bisa dijadikan bukti BKD? Sudah kita proses, mohon ditunggu nanti kita informasikan berikut. Alhamdulillah. Monggo, Bapak. Sudah diproses sama Mas. Jangan khawatir Bu, saya juga kemarin merasakan Alhamdulillah. semua. Merasakan semua Pak.
surat tugas, kemudian masuk di Rebun gitu nggih pembimbingan. Terima kasih Prof. Slamin, saya sudah merasakan. Tapi PIC belum masuk Bu ya? Sampel Oh, PIC masuk juga ya? masuk saya Prof, sampel Oke, masuk. sip, sip. Alhamdulillah. Jadi Iya ya, tahun karena domainnya beda kan, skopnya nggih, beda. ada tapi susulan. telat. Nggih, kan yang penting masuk, Pak. Iya, nggak Harus apa-apa. diproses dulu. Nanti Nggih. diganti di kalau ada konsekuensi keuangannya pasti keluar juga. Pembimbing juga keluar kok, Prof. Saya kemarin juga melihat Mantap. berapa pembimbingan saya. Kalau pembimbing wajib Bu. Nggih, jadi Nah, yang repot itu kan kalau DT dianggap tupoksi itu lah. nah, nggih, Yes. Prof. Saya Padahal kemarin domainnya beda, skopnya beda. nggih. Tapi saya lebih memikirkan yang DS ini Bu. Nggih. Harus dianu lah gitu. Tapi DS kemarin alhamdulillah lancar semua, Prof, diakui Ya. kalau DS. Kemarin kan Oke, yang oke. bermasalahnya di DT saja gitu. Oke, bagus lah. Tapi monggo disampaikan Bapak Ibu ke task force jikalau ngoten nggih karena Ya, macam-macam. makasih Bu. Ditampung biar ditampung Nggih, sama Putri Wahyuni. betul. Ya. Kasihan nanti langsung semua Oh. ke universitas itu nggih. Wah betul Bu, saya lebih linglung lagi kan. Terus siapa yang mau bantu saya? Gitu. Meskipun saya tidak meragukan lah bahwa teman-teman itu bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar materi lah. Tapi saya yakin ada yang lebih dari itu gitu. Cuma kan saya juga ngenes juga lah kalau misalnya tidak istilahnya diberi penghargaan lah gitu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Slamin. Nah, ini sudah ada ini Bapak Ibu, nggih. Terus terang kenapa harus ditampung di task force karena biar nanti task force yang menyampaikan ke universitas. Tidak satu-satu kemarin nggih sanggahan sampai penuh kasihan Mas keuangan. Gitu, walaupun tetap difasilitasi alhamdulillah tingkat universitas juga memfasilitasi itu gitu nggih. Tapi monggo Bapak Ibu yang berbasis misalkan PKM ya ke task force PKM ataupun kegiatan yang kompetisi yang lain P2MW langsung ke task force-nya P2MW sehingga nanti tim task force yang akan menyampaikan ke universitas. Sip, Bu. Ada lagi pertanyaan, mohon maaf izin bertanya yang bisa dikonversi KKN tadi hanya PKMPM atau PKMRE? Bu Sri dah. Yang pengalaman PPK Ormawa. Kalau saya sih melihatnya nanti dikoreksi Bu ya karena Bu Sri Wahyuni yang lebih tahu di lapangan. Kalau saya mungkin biar mahasiswanya ayem lah karena yang jawab Warek 1 langsung gitu ya. Meskipun jangan dijadikan senjata ke LP2M kata Warek 1 bisa gitu ya, jangan. Jadi memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku Bu. Ada saya nggak hafal sih. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 apa yang harus disampaikan ke mereka. Dan yang lebih penting lagi, selama itu sasarannya itu masyarakat ya, terus apalagi masyarakat yang memang masyarakat umum gitu, insya Allah bisa diakui. Gitu Bu. Monggo Bu, biar dikuatkan oleh Bu Sri, biar lebih mantap. Ya, terima kasih Prof. Slamin gitu nggih. Jadi Bapak Ibu memang makanya saya sampaikan tadi di depan bahwa monggo dilewatkan task force nggih, tidak langsung ke LP2M gitu nggih supaya kami bisa membantu. Dan kemarin itu permasalahannya adalah langsung ke LP2M. Jadi LP2M ditodong dikasih ngaten lho Prof sehingga nggak salah juga LP2M langsung ini gimana kegiatannya gitu nggih. Jadi mohon nanti kegiatan yang diakui dengan KKN itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu terutama yang ke desa gitu nggih. Jadi yang di desa itu nanti kami buatkan RKP karena sekarang itu konversi itu kan juga tidak ini nggih harus ada aturannya. Jadi contoh kegiatannya adalah minimal misalkan 1 bulan kan begitu nggih. Jadi jelas kegiatannya apapun itu. Jadi kegiatannya mungkin bisa saya sharing nggih syarat yang untuk KKN gitu nggih. Bisa saya share yang saya tadi sudah di-share oleh Bu Rizky. Terima kasih Bu Rizky gitu nggih. Sudah dibantu gitu nggih. Nah niki Bapak Ibu seluruh tim mahasiswa. Jadi ketua program ini kemarin suratnya dikeluarkan kalau nggak salah tahun 2021 nggih. Semoga tidak berubah sekarang saya yang punya ini soalnya gitu nggih yang punya ini. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka mengakomodasi mahasiswa di luar kampus untuk diakui KKN ada 6 syarat Bapak Ibu nggih.
Syarat pertama kegiatan yang dilakukan dengan sasaran masyarakat gitu nggih. Jadi monggo kalau RE-nya ke masyarakat nggih monggo kan gitu karena setiap proposal niki kan punya karakter sendiri-sendiri ngaten nggih. Nggih berarti bisa. Yang kedua proposal dalam kegiatan model basis kanvas, kemudian lebih berita ada link berita di media. Saya kira sekarang semua PKM ada di media nggih karena memang syarat umumnya adalah masuk media sosial gitu nggih. Ada artikel gitu ya. Terus sekarang ada artikel atau laporan akhir, link videonya juga diunggah di YouTube. Sekarang semuanya wajib seluruh tim Bapak Ibu sehingga dan menunjukkan sertifikat atau nilai dari pembimbing. Biasanya pembimbingnya memberikan nilai apa gitu nggih. Saya kira yang penting ini adalah syarat-syarat ini nanti monggo didalami gitu nanti sehingga Bapak Ibu setelah dapat semua ada, monggo juga disampaikan ke tim task force sehingga kami juga nanti akan membantu mengkomunikasikan dengan LP2M. Dan ngapunten sekali nanti monggo jangan mahasiswanya nggih, nanti kami dihimpun dulu di tim task force supaya di LP2M tidak langsung menodong gitu nggih. Kemarin sebenarnya juga tidak salah tapi mahasiswa kadang cuma bawa 1 lembar Pak Ki ke LP2M gitu ya. Saya ini lolos ya LP2M ya langsung kok cuma itu gitu nggih. Itu saja sebenarnya Bapak Ibu. Tapi insya Allah kami fasilitasi nggih Pak Prof. Slamin semua Ya, tingkat nasional itu kami ya, usahakanlah punya sedikit kelebihan, banyak kelebihan nggih, banyak kelebihan dibandingkan dengan yang lain gitu nggih. iya Bu, Itu betul nggih. Bu. Jadi Ya. kami bantulah gitu Bapak Ibu gitu nggih. Menika ada yang bertanya lagi monggo ini ada Ada mulai lagi lanjut. Bu Yuni Monggo. ini Monggo. pengisian logbook kegiatan pertama kali diisi mulai kapan Bu? Oh, nggih. Terima kasih. Nggih. Mas kontraknya mulai tanggal berapa Mas? Saya nggak hafal yang PKM, yang hafal yang PPK saya 22 kalau PPK normal. Kayaknya mulai 16 Juni deh. Nah, itu sesuai kontrak yang ditandatangani, Mas Terkasih. Jadi Bapak Ibu mengisi logbook itu sesuai dengan kontrak yang ditandatangani mulai kapannya gitu nggih. Karena logbook itu mulai kontraknya tanggal berapa itulah sudah mulai mengisi logbook Bapak Ibu. Tadi saya tidak hafal Mas Terkasih tanggal berapa Mas Terkasih. Sementara ini masih proses pengisian saja, jadi kami masih menunggu dari Dermawa. Tapi ada baiknya untuk logbook ini dicatat tersendiri dulu. Oke. Takutnya nanti penandatanganan itu mundur, tanggalnya sudah kemarin, takutnya seperti itu. Jadi lebih baik dicatat dulu aja untuk kegiatan yang hari-hari mulai sekarang. Saya kira akan berhasil. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu seluruh tim ya, mohon sekarang aktivitas itu didokumentasikan. Saya selalu dengan mahasiswa PPK Ormawa begitu. Apapun itu, seperti hari ini gitu ya. Sekarang ada pengarahan nih dari Bapak Rek 1 dalam rangka sosial. Itu didokumentasikan baik secara daring maupun secara luring. Jadi harus ada fotonya disimpan. Jadi kalau anak saya selalu mengatakan bahwa silakan didokumentasikan di file sendiri, ini logbook tanggal berapa gitu ya. Dan ada dokumentasinya apa, ada keterangannya. Sehingga pada waktu nanti sudah dibuka sesuai dengan kontrak, nah itu sudah mulai menginput dan mohon nanti yang detail gitu. Karena ini yang menjadi salah satu penilaian sekarang di PIMNAS untuk maju PIMNAS. Oh benar-benar kegiatannya terdokumentasi dengan baik gitu. Nah, jadi silahkan apapun kegiatannya konsultasi dengan pembimbing di kampus, konsultasi pembimbing di desa, terutama pada waktu misalkan di lab gitu. Silahkan nanti karena kan macam-macam ini bidangnya sehingga mohon didokumentasikan dengan baik gitu. Dan kalau bisa logbooknya yang banyak gitu nih. Kalau semakin banyak berarti kegiatannya semakin banyak gitu. Nah, gitu Mas Terkasih, monggo. Oke, siap. Wonten lagi Bu. Nggih, monggo. Apakah terdapat untuk logbook utamanya terkait pemberian capaian persentase kegiatan, apakah terdapat komponen kegiatan tertentu dalam pemberian persentase capaian nggih? Ngaten Bu. Yang ini ya dari Mbak Nggih. Risma nggih ya. Nggih, sebentar. Terkait pemberian capaian presentasi setiap kegiatan, apakah terdapat komponen kegiatan tertentu dalam pemberian presentasi? Nggih, contoh niki saya di PM, nggih saya nggak hafal yang Bapak Ibu. Contohnya, misalkan saya itu mendirikan rumah belajar gitu nggih. Dari kan ada kegiatan itu dari sosialisasi gitu ya, mulai survei, dan ini adalah
berapa persen? Oh, masih 25% pencapaiannya. Karena kan belum berdiri, Bu. Nggih, masih sosialisasi. Berikutnya mulai dari maaf pengemasan media pembelajaran misalkan begitu. Jadi monggo nanti itu disesuaikan mengenai presentasinya sesuai dengan kegiatannya atau timeline-nya Bapak Ibu. Sehingga kalau saya caranya tim kami kumpulkan, kami buat timeline, Bu. Timeline itu adalah jadwal untuk setiap pekan atau setiap minggu. Nah, itu, Bu. Sehingga nanti kelihatan tuh prosentasenya sampai nanti di akhir masih mencapai 100% di logbook-nya. Gitu nggih, Bu, nggih. Mbak apa Ibu ya ini? Gitu. Mbak atau Ibu. Jadi ini logbook ini terus terang saya kemarin dokumentasinya tidak boleh dokumentasinya apa namanya cuma satu. Boleh nggak didokumentasi lebih dari satu? Boleh. Jadi ada kalau memang nanti kemarin PPK Ormawa itu mintanya JPEG. Jadi kalau JPEG itu kan tidak bisa digabung-gabung sehingga ternyata di situ bisa ngupload lebih dari satu atau 4 gitu. Nggak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Itu Mas Darkasih, Nggih, monggo ada baik. lagi? Sedikit nambah dari Bu Yuni tadi, Nggih. Monggo. Oke. kalau kita lihat di jadwal pengiklanan itu kan tiap bulan itu jadi kenalan, kemudian konten 1, konten 2, konten 3 dan seterusnya. Mungkin dalam apa namanya logbook dan sebagainya juga harus sinkron dengan nanti yang akan kita publish di media sosial itu sampai logbooknya dengan yang di publikasi tidak sesuai. Jadi sehingga memang kita juga harus setiap hari memang harus mencatat hasil-hasil kita karena ini laporannya publikasinya kan setiap bulan. Sehingga akumulasi dalam sebulan itu peningkatannya gimana hasilnya. Hingga pada akhirnya tadi 100% nanti mungkin di yang ke November. Nggih. Ini ada Bu Lailatul dari tadi raise hand, Mak. Nggih, baik monggo Bu Lailatul, silakan. Oke, baik terima kasih Pak Jarkasih, Bu Sriwayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kesempatannya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tanyakan ya Bu. Yang pertama terkait dengan sosial media tadi Bu ya, karena ini kan baru untuk PKM yang sekarang, sedangkan di situ perlu ada follower gitu ya Bu ya, follower terus juga ada interaksi. Sejauh melihat rekan-rekan mahasiswa yang sudah membuat sosial media itu, ya mungkin kita menyadari bahwasanya dengan rekan sendiri aja temannya tidak mau follow gitu Bu ya, apalagi nanti untuk meningkatkan interaksi. Padahal di situ kan pihak Belmawa itu juga melihat bagaimana pendengar atau misalkan di rekannya itu ada yang like dan sebagainya begitu Bu. Kiranya ada saran gitu ya, bagaimana misalkan apa Korprodi gitu Bu, mengimbau agar mahasiswa yang ada di prodi itu tadi memfollow dan juga mensupport kegiatan temannya begitu Bu dalam kegiatan PKM. Karena interaksi itu kan juga dilihat. Kalau misalkan mahasiswa kita posting nggak ada yang like atau minimal melihat itu kan bisa terdetek di situ Bu. Saja Bu yang terkait sosial media. Jadi biar boomingnya kegiatan PKM itu dapat dirasakan oleh semua tadi itu memang bisa terjadi gitu, terutama untuk di lingkungan Universitas Jember begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan konversi. Bagaimana ketika tadi kan yang disampaikan terkait KKN. Nah kalau di FKIP itu kan KKPLP nggih Bu Yuni, KKPLP sama Asjar gitu. Nah ini ada 3 bimbingan saya itu yang PKM RSH ke sekolah, PKM PM itu juga ke sekolah. Apakah kiranya itu nanti bisa dikonversi di KKPLP dan Asjar begitu Ibu? Oke. Kemudian yang ketiga, nggak apa-apa Bu, langsung Bu. Nggak apa-apa. Ya, ngapunten. Semoga nggak lupa Oke. Mas Darkasih Oh, dicatat Mas nggih. Darkasih, nggak apa-apa. Monggo menawi di Oh gitu, nggih. Nggih. Terima kasih. Ini ke saya napa monggo? Oh ke saya nggih, nggih. Gitu nggih. Terima kasih Bu Lailatul ini salah satu pembimbing unggulannya FKIP gitu ya untuk PKM gitu ya. Semoga bisa menularkan ke yang lain Bu Lailatul gitu nggih supaya semangatnya luar biasa. Beliau membimbing mahasiswa PKM gitu nggih. Nggih Bu Lailatul mengenai sosial media gitu nggih. Sosial media itu memang semua pihak
Terus terang kemarin sampai ngapunten Prof. Salami, saya kemarin sampai menghubungi Kepala UPTTI Pak Bayu gitu nggih, untuk bisa di-broadcast ke mahasiswa gitu nggih. Tenang Bu, itu Iya. Universitas Jember sangat memfasilitasi gitu nggih. Karena kan saya tuh terus terang di PPK Ormawa harus di-like and subscribe Prof. Waduh ini dari mana begitu nggih, caranya kan Kayak waktunya nggak. Indonesian Idol aja Nah ya. itu nggih, saya tuh ya Iya ampun nggak gitu apa-apa. nggih. Nggih, Iya. saya tuh minta Minimal temannya nggih, jadi pertama itu suruh kalau mau wajib. betul. Saya tuh jadi korprodi nggih rodok sadis nggih, Prof. Selama ini rodok sadis. Ya Karena harus sadisnya gitu Bu. sadisnya bukan hal yang apa, Sadis Bapak. atau sadis positif kan. Nggih, positifnya adalah mohon bantuan gitu nggih. Jadi saya tuh terutama sebagai korprodi siapapun ini yang lolos saya kasih ini kan saya taruh di setiap angkatan gitu nggih. Bu Lailatul tenang nanti kami bantu di FKIP Bu Lailatul untuk minta bantuan di like and subscribe gitu atau itu memang ada Bu. Tenang Bu. Berikutnya adalah kami minta bantuan biasanya Wadik 3 di grupnya Wadik 3 gitu nggih. Ya. Minta bantuan. Nah, terakhir itu sampai Pak Bayu itu saya minta bantuan karena apa? Untuk di-broadcast di Telegram, Pak, gitu, supaya nanti semuanya tahu tuh tingkat level universitas gitu, Bu Lailatul. Yang paling penting sebelum kita apa yang paling penting itu dalam membuat media sosial ditelaah dulu bahwa itu tidak ada konten dan apapun yang mengandung sara dan kawan-kawan. Dan berikutnya memang anak-anak tidak copy paste ngambil copyright gitu nggih, itu yang benar-benar maka biasanya kami cek dulu sampai menuju HKI baru kita keluarkan. Itu mengenai sosial media Ibu. Jadi tenang Bapak Ibu mengenai sosial media mohon nanti kami bantu kalau masalah like and subscribe gitu nggih. Tapi saya harap mohon tidak di-prepare dari awal jangan sampai di akhir Bu. Seperti kemarin mahasiswa kami itu kurang misalkan 1 hari penilaian, kan nggak mungkin Debel Mawar juga melihat 1 hari 30 kan nggak mungkin, pasti ada sesuatu maaf, itu juga bisa beli. Sehingga mohon nanti kita mengurangi yang negatif-negatif lah. Tapi benar-benar dari awal, ini kan masih awal nggih, kita bikin, kita ada videonya, kita upload, kita Belmawa itu menginginkan PKM itu sama dengan PPK Ormawa, jadi booming di masyarakat gitu nggih. Saya juga mendikirkan sedikit salah satu contoh logbook yang sampai seperti ini Bapak Ibu yang saya buat untuk PPK Ormawa. Jadi sampai logbooknya pun tidak foto langsung klep gitu tidak saya begitukan. Tapi Bapak Ibu, tapi logbook itu sudah saya suruh di Canva, kemudian dikasih yang bagus karena ada fotonya gitu ya. Jadi contohnya ini logbooknya anak saya, ini pada waktu, nah ini kan kelihatan dengan masyarakatnya, kegiatan masyarakatnya, ini tanggal berapa? Tanggal 2 Juli. Kegiatannya apa? Koordinasi dengan perangkat desa. Sampai begini saya setiap logbook. Dan anak-anak itu logbooknya hampir 60 logbook gitu. Jadi harus didesain supaya tidak hanya, maaf di UNED itu kayak gelondongan gitu aja, jangan Bapak Ibu. Logbooknya didesain sedemikian rupa sampai ada logonya UNED, sampai ada logonya apa Ormawa kita kalau kami di PPK Ormawa sampai ada logonya karakteristik dari tim kami gitu nggih. Ini sedikit mumpung saya ingat mengenai logbook Bapak Ibu nggih. Jadi logbooknya harus didesain, jangan asal foto dimunculkan nanti ini kemarin ternyata terus terang saya dipuji gitu karena logbooknya Universitas Jember itu seragam Bu. Seragam itu maksudnya benar-benar didesain dengan baik gitu nggih. Itu mungkin nanti bagaimana supaya logbooknya bagus gitu. Pertanyaan kedua mengenai konversi Bu Lailatul tenang ada Pak Supeno ini ketua MBKM gitu nggih. Jangan khawatir Bu Lailatul terutama di FKIP mengenai KKPLP. Selama itu kegiatannya di sekolah gitu nggih dan itu bisa mengajar dan itu adalah kalau bisa ada KKN-nya gitu nggih sedikit ada ke masyarakatnya Bu. Tidak hanya mengajarkan KKPLP itu begitu nggih. Itu insya Allah dan saya yakin Pak Supeno setuju itu untuk dikonversi dengan KKN Bu. Gitu nggih. Tenang Bu kalau mengenai konversi terutama di FKIP saya mungkin sedikit yang berpikir adalah dengan LP2M gitu ya perlu kita himpun dulu. Dengan LP2M Ya kan gitu. selama itu Bu, syarat dan ketentuannya itu Nggih. saya pikir LP2M nggak akan mempermasalahkan. Nggih. Saja sih. Itu Nggih. terima kasih. Itu nggih Bu Lailatul nggih mengenai Nggih. KKN nanti kami bantu buatkan RKP Bu, terus terang PKM juga nanti saya bantu buat RKP Pak Ki. Ada beberapa konversi kalau memang itu bisa masuk gitu. Nggih, terima kasih Bu Yuni. Terus melanjutkan tadi yang ketiga Bu. Nggih. Mungkin
cerita dari yang tahun lalu gitu Bu. Jadi menyadari bahwasanya kegiatan PKM itu kan tidak seperti lomba LKTI ya Bu, nyusun L-karya, kemudian dilombakan presentasi dapat juara misal seperti itu. Tapi kan prosesnya panjang gitu Bu. Sangat berharap besar bahwasanya nanti disupport terkait sinyal. Mungkin Bu Yuni tadi di awal sudah menyampaikan, tapi itu terjadi dulu juga kita kehilangan sinyal begitu Bu di saat 10 menit yang begitu berarti bagi anak-anak. Sehingga mahasiswa ya bersedih seperti itu. Nggih, mohon itu benar-benar nanti bisa dapat dilaksanakan dengan baik begitu Bu. Mohon bantuannya. Langsung nggih Pak Zarkasi, terima kasih Bu Lailatul. Terus terang saya juga punya pengalaman di PPK Ormawa di tahun 2021 Pak Prof Slamin. Jadi saya taruh di prodi Prof. Lah kok ternyata sinyal langsung ngedon gitu nggih. Akhirnya saya gagal di Abdi Daya di tahun 2021. Ini pun nanti kami akan selalu koordinasi dengan tim Task Force Bu Lailatul, akan kami koordinasikan seperti PPK Ormawa. Jadi semua yang tanding, semua yang presentasi kalau bisa ada di di rektorat. Rektorat itu sudah sangat bagus, kemarin sudah kami coba karena sudah 5G. Sehingga nanti mohon bantuan Bapak Ibu pembimbing, nanti kalau bisa benar-benar kami juga diingatkan, saling mengingatkan lah antara task force dengan pembimbing supaya mahasiswanya terus dirangkul gitu nggih. Jangan sampai kalau memang sudah tahu di fakultasnya misalkan di FKIP, seperti saya di FKIP itu karena saking banyaknya nggih mahasiswa itu sinyal naik turun dikoordinasikan akan kami siapkan di rektorat. Nah, ini Pak Zarkasi itu ruangannya menjadi timnya nih Prof Slamin. Pak Zarkasi dijajah Iya, tahu ruangannya Pak saya. Zarkasi. Makanya kemarin kan saya minta, Pak ada ya ruangan yang bisa kami gitu kan nggak enak juga ruangannya Pak Zarkasi gitu guys Sami. Nggak apa-apa, Bu. Beliau sudah menghibahkan itu. Oke, Pak. Loh, Siap. yang tanding jam 7 sampai jam 4 Prof. Jadi, Mas, jenengan pindah nggih, saya harus. Jadi ini yang akan kami tirukan di PKM Pak Ki gitu nggih. Dan Pak Ki sebenarnya sudah luar biasa, cuma mungkin karena PKM itu banyak gitu nggih. Sehingga mari bersama-sama Bapak Ibu pembimbing seluruh tim silakan dikoordinasikan jikalau di fakultas tidak memungkinkan akan kami siapkan di universitas. Dan akan kami dampingi seperti kami di PPK Ormawa selalu kami dampingi penuh supaya hasilnya bisa maksimal. Gitu. Karena memang itu dari pengalaman Bu Lailatul, saya kemarin juga Eman fisika juga saya dapat info bahwa sinyalnya setengah poin penting lepas gitu. Karena itu terbesar Bu. Kalau itu sinyalnya jelek berarti sana sudah tidak melihat lagi gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Ki nanti itu. Monggo Mas Zarkasi. Oke, matur nuwun Bu Yuni. Ini ada pertanyaan di chat. Untuk uang pelaksanaan saat ini memakai uang pribadi dulu, karena memang belum cair. Untuk yang dari universitas, mohon izin saya jawab, Prof. Ya Mas. Nah. Nanti akan segera kita proses yang bantuan dari universitas, yang 2 juta itu segera kita proses untuk lebih dulu cair, kemudian bisa dipakai dulu. Biasanya kalau yang dari Birmawa memang agak belakangan, menunggu penandatanganan kontrak semua perguruan tinggi se-Indonesia, biasanya seperti itu. Sehingga memang agak kalau memang pakai dulu yang dari universitas itu. Kemudian yang selanjutnya pengisian logbook harus sesuai tanggal. Bagaimana jika tidak sesuai tanggal antara tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tanggal pengisian, namun masih di bulan yang sama. Monggo Bu Yuni untuk logbook. Sekalian yang ini Bu, sekalian satu lagi Bu, logbook keuangan ini diisi sesuai ketika uang keluar atau harus setiap diisi Bu, setiap hari diisi Bu. Monggo terkait dengan keuangan dan waktu. Oke, terima kasih Mas Zarkasi. Jadi seluruh tim gitu ya untuk logbook itu setiap kegiatan. Jadi bukan setiap hari. Contoh misalkan kegiatannya tanggal 30 gitu kan tanggal 30 tanggal 10 lah misalkan. Ternyata Bu kami kan itu kegiatan nggak sempat ngisi logbook kan nggak apa-apa karena logbook itu bisa diisi tanggalnya Bapak Ibu. Bu saya ternyata ngisinya tanggal 20 tapi saya buat tanggal 10 boleh bisa. Bapak Ibu. Jadi seluruh tim gitu ya bisa. Yang penting tadi mohon logbooknya juga ya didesain lah gitu ya. Seperti saya katakan ada desain, ada deskripsinya. Walaupun di isinya logbook ada deskripsi, tetap kami desain sedemikian. Boleh yang penting di tanggalnya nanti bisa diklik, bisa dipilih kok gitu intinya. Tapi yang penting pesan saya contoh jangan semua logbook diisi di akhir. Itu ketahuan nanti di sistem. Ini kok baru ngisi sekarang semua gitu ya. Jadi ya kalau bisa sebulan berapa kali silahkan lah. Karena
terus terang kalau PKM ini malah enak, logbooknya itu adalah sudah miliknya ketua panitia, ketua. Kalau PPK Ormawa itu miliknya operator, sehingga sekarang pun mengikuti PKM miliknya ketua. Oke, sama dengan keuangan, mungkin saya jawab langsung. Keuangan itu dikeluarkan sesuai dengan tanggal notanya, Mbak. Tanggal notanya itu kan ada gitu ya, tanggal 30, tanggal 10. Nah, itu dimasukkan dan perlu saya tekankan bahwa kalau ada nota ada deskripsi kegiatan. Jangan sampai saya beli hari ini tanggal 1. Ya udah beli saja, jangan. Kalau bisa ada kegiatannya sehingga uang itu bisa keluar kan gitu. Walaupun nggak tahu kenyataannya beli tanggal berapa, yang penting pesan saya di setiap nota itu ada kegiatan yang diikuti gitu. Jangan sampai nota, "Bu, tapi kan kami praktikum misal atau di lab." Ya sudah berarti ngomong aja bahwa persiapan uji apa begitu. Silahkan, yang penting dideskripsikannya detail gitu. Jangan sampai kalau ada nota untuk konsumsi, konsumsi apa gitu ya. Ini yang perlu seluruh tim perlu lebih detail. Kalau bisa semua berbasis kegiatan gitu ya, semua berbasis kegiatan. Dan mengenai dana, nggih, terima kasih Mas Jarkasih, ini luar biasa. Terus terang kemarin banyak saya sama dengan PPK Ormawa saya uangnya belum keluar Bu gitu ya. Jadi alhamdulillah Universitas Jember itu sedikit cepat mengenai pengeluaran gitu loh. Walaupun kalau belum ada Bu pakai uang pribadi. Iya, saya kemarin sampai pakai uang prodi gitu ya. Enggak apa-apa saya utangi, nanti balik loh ya kalau cair gitu. Jadi silakanlah Bapak Ibu, kadang uangnya pembimbing ya keluar enggak apa-apa Bu. Kan katanya Prof. Selamin kan kita tidak hari ini saja Bu ya, sekali-kali amal Ya, jariah. di Itu akhirat juga Bu. akhirat juga gitu nggih. Jadi memang seluruh tim kami mengerti di Belmawa juga sangat ini ya detail, kontrak dilihat sehingga terus terang dana itu turunnya juga tidak langsung sekarang gitu. Jadi silahkan di planning, saya kira setiap ormawa, setiap mahasiswa juga ada solusi. Universitas Jember akan berusaha pasti biasanya mengeluarkan dulu ya Mas Jarkasih. Atau nanti karena di Universitas Jember juga ada proses, silakan pakai dana talangan gitu ya. Nanti atau mendekati pembimbing. Saya sering itu pembimbing, tapi kan enggak apa-apa, nanti dikembalikan loh ya. Oke Bu, dikembalikan kalau ingat. Kalau enggak ya itu tadi. Gitu ya. Jadi semangat, saya kira terus terang sudah luar biasa, sudah juara ini karena sudah masuk 42 yang pendanaan gitu ya. Itu Mas Jarkasih, ada lagi Mas Jarkasih? Satu lagi nggih, Nggih. sebelum menuju jam 5 ini. Satu lagi dari monggo yang resen dari Bu Umrotus Sofia. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Umrotus dari FTP 20. Mohon bertanya Bu, untuk publikasi PKM ini kan kita fokus pada Instagram begitu. Untuk Instagramnya kan wajib men-tag atau mention keempat akun dari Ditjendikti, Kemdikbud, Belmawa, dan Kemahasiswaan. Itu dari tim kami itu ada permasalahan Bu bahwa kemarin itu sudah buat akun, tapi untuk tag keempat akun ini itu terkena pembatasan komunitas. Kemudian kami sudah buat akun yang baru, tapi itu ternyata sama terkena pembatasan komunitas begitu. Nah, untuk ketentuannya kan ini membuat akun, artinya akun tersebut harus baru dibuat seperti itu, tidak bisa menggunakan akun yang lama. Nah, itu apakah tetap mencoba membuat akun yang baru atau boleh menggunakan akun lama yang sudah tidak terpakai begitu ya, Bu? Terima kasih, Bu. Monggo Bu Yuni. Oke, ini secara teknis ya Mbak ya, nanti kita mengenai akun-akun ini terus terang nanti harus kita samakan Pak Ki, nggih. Karena terus terang nanti nggak gitu merajalela kemana-mana gitu kayak. Nanti kita kumpulkan Mbak, makanya nanti rencananya kami tim Tasos akan diskusi, kami tahu semua kendala-kendala. Nanti mungkin kami segera tim Tasos akan mengkoordinasikan seperti apa supaya saya tuh pengennya di PKM ini satu universitas itu sama gitu ya. Misalkan jangan sampai ada yang nggak ada Twitternya, ada yang nggak ada Instagramnya. Jadi semuanya sama. Mungkin nanti akan kami diskusikan dengan tim Mbak ya mengenai masalah-masalah tadi karena itu sudah masalah ke teknis gitu. Bagaimana membuat akun Instagram, bagaimana nge-teks, bagaimana dan kawan-kawan. Ini kami akan diskusikan gitu ya dengan tim task force supaya tapi yang penting sekarang itu adalah segera membuat timeline gitu ya, timeline untuk kegiatan gitu ya. Masalah nanti media sosialnya sambil berjalan bisa Mbak, tapi yang penting sekarang segera membuat timeline, nanti luarannya apa, itu yang paling pertama.
Jadi timeline-nya apa, lalu menghasilkan luaran, karena luaran itu tidak bisa dibuat dalam 1 minggu gitu ya. Sehingga nanti mohon sekarang semua tim diskusi dengan pembimbing, timeline kegiatannya seperti apa, dan kalau bisa luarannya sudah jelas. Karena di PIMNAS itu yang dikejar adalah luaran dan produknya. Nah, itu ya Mbak, masalah nanti menambah media sosial, menambah, marilah kita diskusikan bersama, nanti kita kumpulkan kembali ya Pak Ki ya. Nanti setiap bulan akan kami evaluasi setiap tim, tujuannya bukan seperti apa, bukan niat seperti apa, tapi saya pengen semua Universitas Jember ini, tim PKM ini semua bisa masuk PIMNAS, kan gitu ya. Sehingga tenang Mbak, masalah teknis nanti kita ini ya, kita diskusikan kembali gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, jadi sekarang jangan mikir ini dulu, mikir timeline, kegiatan, dan produk gitu ya. Jadi semua tim silakan sudah mulai merapatkan diri ke timnya masing-masing dan pembimbing, terutama pembimbing. Nah ya, jangan sampai pembimbing itu diberitahu di akhir, gitu ya. Harus ikut merencanakan timelinenya. Menikah Mas Darkasi, monggo Mas Darkasi. Baik, terima kasih atas diskusinya untuk sore ini. Mungkin untuk terakhir, Prof, monggo Prof. Oke Mas, baik. Makasih Mas Darkasi. Sekali lagi makasih Bu Yuni yang luar biasa ini. Wah, mudah-mudahan selalu sehat Bu, dan Amin. kepalanya. Makasih juga pagi yang menjadi motor ya, penggerak dari PKM ini, dan tentu saja terima kasih juga buat Bapak Ibu ya, dosen pembimbing yang selalu setia mengawal adik-adik mahasiswa kita, dan tentu saja juga semua mahasiswa ya, sekali lagi selamat dan terus semangat ya. Pokoknya harus bawa medali lah, harus masuk PIMNAS dan bawa medali, kira-kira seperti itu. Dan itu aja yang kami bisa harapkan itu. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan kita ya. Dan kami kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Nggih. Thank you. Waktunya pulang ini, sudah masjid aja sudah memanggil itu Mas. Apalagi Prof. Ini ada Pak Bambang, Pak Bambang. Ada Pak Bambang. Ya, Bang Pilu. Halo Bang, tadi ada Pak Tisna juga, Pak ada Tisna juga. Bu Sri Wahyuni yang itu ini Pak. Terutama fisika ini. Pak. Yang saya lihat fisikanya 5 Pak. Begitu. Dari dosennya ya. Luar biasa fisika ini. Luar biasa, harus sampai PIMNAS Pak Tisna. Amin, Bu Yuni, amin. Doanya semua. Bandung Pak, nanti ke Bandung. Pajajaran. Di Pajajaran soalnya tahun 2023. Oh, Pajajaran ya? J. Oh, pulang kampung kalau lolos saya. Wah, diusahakan lolos Pak. J, matur suwun. Monggo Pak Darkasi ditutup. Tadi yang buka Pak Darkasi. Baik, untuk semuanya, nanti untuk seluruh peserta, seluruh ketua dan pembimbing akan kita masukkan dalam satu grup agar koordinasi lebih enak. Kira-kira itu, mohon maaf apabila dalam memandu pada kegiatan sore ini ada kurang lebihnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Darkasi. Matur nuwun semua Bapak Ibu. Monggo izin live. Monggo Pak Ki, matur nuwun ini tetap semangat ini. Ya, ditunggu BKD. Ditunggu PKD leres nggih. Matur suwun. Monggo Prof Slamin, Pak Darkasi mohon izin live. Nggih.